Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Universitas PGRI Jakarta. Oke, pada kesempatan kali ini di video ini kita akan membahas hal-hal apa sajakah yang wajib diketahui oleh pengemudi sebelum pengemudi tersebut menjalankan kendaraannya. Oke, di depan kita sudah ada unit Innova Reborn ya, bermesin diesel. Nah, kita wajib minimal membuka kap kita sebelum melakukan perjalanan jauh, gitu ya. Oke. Apa saja yang wajib dicek oleh seorang pengemudi? Mari kita lihat. Oke. Pertama-tama yang wajib kita cek adalah ada tidaknya volume, ada tidaknya atau isi minyak pelumas di dalam mesin. Itu wajib, penting. Oke. Karena kita tahu sendiri bahwa ketika sebuah mesin berjalan tanpa adanya sistem pelumasan di dalam, maka sebagus apapun kendaraan tersebut mesinnya akan hancur, gitu ya, mengalami keausan. Oke, di sini kita lihat ada dipstick ya. Biasanya yang warna kuning ini namanya dipstick. Dipstick ini fungsinya adalah mengatur ketinggian, bukan mengatur sih, mengukur ketinggian minyak pelumas yang ada di dalam mesin. Caranya kita buka di sini ya. Kita buka, kita tarik ya. Oke, kita amati di sini ya, ada dua buah titik ya. Coba kamera bisa dekat. Nah, titik yang paling bawah itu adalah titik paling bawah kapasitas oli mesin yang ada di dalam mesin. Oke, untuk bagian ini nanti kita dubbing aja Mas Okta ya. Oke, kemudian titik kedua adalah kapasitas minyak pelumas yang boleh diisi paling banyak. Oke, jadi ini adalah batas lower, ini ada batas upper ya. Ini full, ini low, itu ya. Seperti nanti kalau kita lihat kapasitas dari cairan pendingin seperti itu. Oke. Idealnya ketika kita memeriksa kapasitas minyak pelumas adalah kita bersihkan dulu ya bagian sini. Oke. Kemudian kita masukkan lagi dipstick ini ke dalam tempatnya. Oke. Kemudian kita tarik lagi. Nah, dari sini kita akan melihat warna minyak pelumas. Nah, jika warnanya masih kuning bening seperti ini, artinya minyak pelumas masih bagus ya. Ini adalah metode untuk mengetahui kualitas minyak pelumas yang ada di dalam mesin. Oke. Tadi dia menunjukkan kapasitas oli tepat atau mendekati pada titik paling atas ini ya. Itu artinya kapasitas minyak pelumas pada mobil ini masih bagus atau masih dalam kondisi ideal, gitu ya. Kita kembalikan. Oke. Selain itu, yang paling penting, pemeriksaan kedua adalah kita harus memeriksa volume cairan pendingin. Oke, ini Innova letaknya ada di sini ya. Ini namanya adalah reservoir cairan pendingin. Oke. Oke. Pada saat kondisi mesin dingin, kita bisa memeriksa dari sini atau memeriksa pada tutup radiator. Oke, Innova Reborn diesel tidak dilengkapi dengan tutup radiator yang ada pada bodi radiator ya, jadi tidak ada. Oke, ketika terjadi limpahan cairan pendingin, maka radiator ini akan membuang cairan pendinginan yang berlebih menuju ke reservoir tank. Oke, ini namanya adalah reservoir tank. Oke. Oke. Pengecekan selanjutnya sebelum pengemudi mengendarai mobil ini adalah wajib memeriksa ya kapasitas atau volume cairan pendingin pada radiator. Oke. Di sini adalah tangki reservoir cairan pendingin pada Innova Reborn diesel ya. Kita lihat di sini, kita cek dulu secara visual. Di sini ada lambang huruf F dan di bawahnya adalah huruf L. Artinya apa? Anda diperkenankan untuk mengisi cairan pendingin maksimal sebatas garis yang ditunjukkan oleh huruf F ini ya. Jangan mengisi cairan pendingin secara berlebihan. Oke, kenapa? Karena ketika mesin panas, reservoir ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan cairan yang mendidih. Kemudian dia akan masuk sini. Ya. Nah, kalau Anda lihat
jika cairan itu berada di bawah level huruf L ini, Anda wajib mengisinya ya. Sekarang cairan apakah yang akan kita gunakan untuk mengisi air radiator ini? Ketika kita berada di posisi darurat, misalkan di pinggir jalan tol atau di sebuah tempat di mana kanan kirinya jauh dari bengkel atau tempat jual alat spare part, maka kita bisa mengisinya dengan air mineral ya. Ingat ya, air mineral yang bening seperti itu. Oke, kita isi bisa sampai huruf F, maaf saya huruf F atau huruf L. Oke, gitu ya. Atau di antara tengah-tengah garis ini. Oke. Nah, akan lebih baiknya ketika kita mengisinya dengan cairan coolant atau cairan pendingin khusus yang diciptakan untuk mendinginkan sistem pendingin yang ada di dalam mobil. Gitu ya. Oke. Bagaimana kalau cairan pendingin kita kurang? Kita membukanya lewat sini. Oke. Kita buka tutup radiator. Oke, dengan catatan kondisi mobil pada saat dingin ya. Jangan membuka tutup radiator pada saat mesin itu panas. Kenapa? Karena akan terjadi luapan air yang dengan tekanan tinggi yang akan menyemprot ke atas. Oke, gitu ya. Oke, kita cek dulu di bodi radiator ini. Jadi bodi bagian atas radiator ini sebetulnya berbahan plastik ya. Jadi kalau kita pegang nggak masalah, nggak akan panas. Oke, kita cek apakah ini cukup dingin atau hangat. Oke, baru kita boleh membuka tutup radiator. Oke, uniknya di Innova Reborn ini adalah tutup radiator dan tutup reservoir menjadi satu kesatuan. Oke, kalau pada mobil konvensional lainnya, semisal Kijang di seri lama, dia disediakan di sini khusus tutup radiator. Tapi jika pada mobil Innova Reborn ini, tutup radiator dan tutup reservoir menjadi satu. Oke, caranya kita lihat seperti ini ya, buka tutup radiator agak kuat. Kenapa? Karena di bagian sini ada penguncinya ya. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Oke, kita pastikan dulu ini dingin. Oke, kita buka, pelan aja. Nah, inilah tutup radiator ini ya. Ada namanya regulator pressure valve atau pengatur tekanan. Oke, jika ada tekanan berlebih nanti akan dibuang lewat ini ya, warna hitam ini. Kalau kita buka, oke, ini adalah lubang pernafasan radiator. Oke, ini juga jangan sampai tertutup. Oke, kita pasang lagi. Nah, kita isi cairan pendingin lewat lubang ini ya. Oke, sampai batas F maksimal. Kemudian kita tutup lagi. Sampai erat ya, sampai bunyi klik. Oke, ini artinya sudah aman ya. Bagian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah yang berkaitan dengan faktor keselamatan dan keamanan dalam mengemudi adalah Anda wajib tahu berapa volume minyak rem yang ada pada kendaraan Anda. Kita lihat letak daripada reservoir minyak rem pada Innova Reborn ada di sini ya. Letaknya agak tersembunyi di sini ya. Nah, karena ini mobil keluaran tahun 2020, minyak remnya masih bening ya. Oke. Kita lihat di sini, kita terang pakai cahaya. Di sini adalah level daripada cairan minyak rem. Ya, oke, cairan minyak rem. Oke. Petunjuknya sebetulnya terletak lebih tersembunyi lagi di bagian kanan daripada mobil ini ya. Oke, kita lihat di sini. Di sini, oke, kamera lebih jelas lagi ya. Oke. Di sini ada, ini nggak begitu jelas karena agak bening ya. Bagian selanjutnya yang wajib Anda periksa adalah cairan fluida power steering. Oke. Nah, kebetulan mobil-mobil yang dibuat akhir-akhir ini sudah menggunakan EPS. EPS itu apa? Electronic Power Steering. Di mana untuk mengaktifkan power steeringnya dia memakai motor listrik. Tetapi khusus kasus spesial untuk Innova Reborn ini, dia masih mempertahankan power steering konvensional, di mana dia masih menggunakan hampir
semua mobil tahun produksi 2015 ke atas sudah mengaplikasikan yang namanya IPS. Apa itu IPS? IPS adalah Electronic Power Steering, di mana dia menggunakan motor listrik sebagai penggerak untuk memperingan kemudi. Oke. Nah, berbeda ceritanya dengan Innova Reborn. Dia masih mempertahankan power steering konvensional, di mana dia masih memakai fluida sebagai media penghantar energinya. Oke. Jadi Innova Diesel ini, Innova Reborn ini masih menggunakan pompa power steering ya untuk memutar yang namanya cairan fluida. Oke. Kita wajib memeriksa kondisi minyak pelumas pada cairan power steering ini dengan cara membuka tutup. Ini letaknya di sini ya, cairan pompa power steering. Kemudian kita lihat ya. Nah, kita lihat mesin ini dingin ya. Nah, maka dari itu volume cairan pelumas power steering ada di nih tandanya. Jangan sampai kurang. Jika cairan sampai kurang, kita tambah lagi. Oke. Nah, saat mesin panas, kalau kita buka reservoir tank di sini, tandanya dia ada di sini ya. Jadi cairan pendingin itu ada di level sekian. Oke, kita kembalikan lagi, kita kencangkan. Oke. Tidak melupakan fungsi baterai. Ya. Cara merawat baterai adalah sebelum Anda menjalankan mobil Anda, periksa ketinggian level daripada cairan elektrolit yang ada di baterai. Kebetulan mobil ini menggunakan aki kering, jadi tidak perlu kita periksa ya. Nah, jika masih menggunakan aki basah, maka secara berkala kita wajib menambahkan air suling ke dalam aki ini ya. Oke, tapi untuk kasus ini dia memakai aki kering, jadi free maintenance atau tidak perlu kita periksa cairannya. Oke, cut. Terakhir, kita juga harus mengecek volume cairan yang ada di washer ya. Sebagaimana kita tahu, washer fungsinya adalah membasahi kaca daripada mobil agar nanti bisa dibasuh oleh wiper. Ini boleh kita isi dengan air biasa atau air campur dengan shampoo ya, shampoo mobil itu. Jangan deterjen. Kenapa? Karena nanti akan berakibat kurang bagus pada cat mobil kendaraan Anda. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, ini boleh Anda cek, boleh Anda tidak lakukan pengecekan. Biasanya filter mobil itu sangat mudah sekali dibuka dan diperiksa kondisinya. Untuk membuka filter saluran udara masuk pada kijang Innova Reborn, kita cukup membuka 3 buah klem atau pengunci yang ada pada bodi filter ini ya. Klem pertama kita buka, klem kedua kita buka, klem ketiga kita buka, kemudian kita angkat tutup daripada ini. Oke. Lalu kita periksa apakah filter ini masih bersih ataukah tidak ya. Oke. Jadi udara luar masuk lewat sini, kemudian akan dihisap oleh mesin ke bagian sini. Oke. Jadi kita lihat ini apakah sudah kotor atau belum. Kalau sudah kotor, sebaiknya kita ganti atau kita bersihkan seperti itu. Oke, saya akan mengembalikan lagi ini ke tempat semula. Oke. Oke, pastikan filter ini terpasang pada tempatnya ya. Lalu kita tutup lagi.
Setelah semuanya beres, kita tutup kap mesin mobil ini ya, dengan cara seperti ini ya. Oke, lalu kita tekan. Oke, maka kita pastikan dulu kap mobil terkunci dengan rapat. Mungkin seperti itu tips-tips yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Nantikan video kami selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.